Wadah seniman berkarya, menggelar cipta dan karsa. Seni budaya milik kita, Jalan Persatuan Bangsa. Taman Budaya Jambi, Taman Budaya Jambi. Gaya, jangan sampai semua ini hanyalah siasat belaka. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyong yang tuh hobi anak muda sekarang. Yang penting botol katanya. Gara-gara sebotol. Bu, makanannya mana toh? Belum masak? Ya belum lah, Pak. Oh alah Bu, lapar loh ini. Ya gimana mau masak? Bapak aja gak mau kerja. Bos sesekali kerja yang bener, yang ngasilin duit, biar bisa untuk beli beras, untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari. Kerja apa toh Bu? Zaman sekarang itu cari kerja sulit lah, yang sarjana saja banyak yang nganggur, apalagi bapak yang nggak sekolah sama sekali Bu. Dasar bapak aja ya males. Pekerjaan itu banyak, Pak, asalkan kita gigih, kita rajin. Cari kayu bakar kek, berkebun kecil-kecil di kali kek, bantu-bantu kuli kek, jadi PRT kek, jadi TKI kek, jadi apa aja kek. Kakek, memangnya aku ini kakekmu apa? Ibu, kamu tuh jadi istri sukanya ganggu ketenangan suami terus. Cobalah jadi istri tuh yang rajin, yang baik, yang selalu melayani suami. Kalau bapak ini jadi suami yang benar-benar suami, ya pasti aku mau melayani, Pak. Lah bapak, suami hanya suami imitasi. Apa? Kamu bilang apa tadi? Suami imitasi, palsu. Ya sorry aja kalau aku tak sudi melayani. Well adalah berani-beraninya bilang suami imitasi. Kalau bukan suami imitasi, lantas aku harus menyebutmu suami apa? Ya sudah semestinya toh Bu, kamu menyebut suami kalian tampan, suami kalian ganteng, suami kalian bagus. Suamiku yang bagus, kayak tikus, kejepit kakus, kejepit virus. Wush, Wah, bagus apanya? Cakep apanya? Tampan apanya? Bapak ini jadi suami betul-betul raurus. Malesnya minta ampun. Kok cobalah, pagi-pagi kayak orang-orang ini. Bapak masih aja males-malesan. Apa itu namanya suami? Saat istrinya bekerja banting tulang, dia mati-matian jadi tukang cuci, sesekali jadi tukang bersih-bersih rumah. Kalau masih sempat, cari kayu bakar untuk dijual. Apa itu bukan suami imitasi? Suami palsu. Mbok Isa, Pak. Sadar, Pak. Heling, Pak. apa sih Bu? Sebel aku, mangkal aku. Rasanya pingin aku terus raimu, Pak. Nah itulah Bu, ini yang harus aku jelaskan. Jelas-jelasnya kepada kamu istriku yang ceriwis. Orang bisa leha-leha, asyik-asyik, santai-santai itu adalah anugerah terindah bagi umat manusia Bu. Jadi itu bukan aib, bukan perbuatan cela. Jangan dihina. Malah Pak,
namanya kebangetan, Pak. Ya kalau memang besok belum ada yang dimakan, ya puasa dulu toh Bu. Itu kan ajaran agama. Puasa kok tiap hari? Puasa itu bagi orang yang mampu. Bagi kita, kaum duafa, puasa itu karena keadaan, Pak. Karena memang tidak ada yang mau dimakan. Itu berarti kita ini kaum yang ampuh Bu. Sudah duafa, puasa lagi. Udah, gak usah bantah. Sekarang Bapak kerja. Kerja apa, kek? Wela. Kok semakin hari kamu ini semakin kuasa toh Bu? Udah berani bilang tuding, ngatur-ngatur sana sini. Kamu sudah berbau militerisme terhadap suamimu sendiri. Habisnya Bapak tidak mau kerja. Gak mau cari uang. Kita butuh beras, Pak. Kita butuh perabot rumah. Kita butuh sabun, odol, kasur, gelas, piring. Rumah tangga kok hanya punya satu kasur tanpa ranjang. Hanya punya dua gelas satu piring. Hingga kalau mau makan pun harus ganti-gantian, Pak. Ya memang yang lain kemana? Pakai nanya kemana? Udah dijual untuk beli beras. Emangnya beras yang Bapak makan itu dari mana? Ya dari perabotan rumah kita itu, Pak. Ayo, sekarang kerja. Kerja apa, kek? Oh enggak. Wah, aku enggak mau kerja keras. Orang aku lagi dibuang sih. Dasar suami tak tahu diri. Aduh. Apaan sih Bu? Sudah berani ngelawan suami? Sudah berani bantah-bantah suami? Aku ini pemimpin rumah tangga Bu. Kok dilawan sih? Suami macam apa itu? Disuruh cari nafkah aja gak mau. Saat ini gak mau. Walah, nasib. Nasibnya orang miskin. Nasibnya kau wanita. Ya Allah, tolonglah. Aku udah gak kuat lagi. Excuse me. Anybody home? Iya, ada body kok di sini. Ada apa? Can you help me, please? Apa ya jawabnya? Oh, yes, please. I want some information. Please talk to me about Eyang Progo. Eyang Progo, the superstar. Sebelumnya, ibu tahu Eyang Progo? Walah, bisa ngomong bahasa Indonesia tuh. Pakai bahasa itu aja. Saya tadi gak ngerti. Iya. Jadi, ibu tahu Eyang Progo? Eyang Progo? Konon, katanya di desa ini ada dukun ampuh yang bisa menyembuhkan apa saja. Dari penyakit apedik sampai penyakit kudik. Segala macam penyakit seperti dada, hati, mata, tangan, leher, kepala, pundak, lutut kaki. Konon, katanya sih namanya Eyang Progo. Walah, Eyang Progo, dukun ampuh, ahli menyembuhkan segala penyakit kepala, pundak, lutut, kaki. Ada, Mbak udah dekat, Mbak udah ada berada di dekatnya. Serius nih? Beneran? Iya. Bu, tolong majikan saya, Bu. Udah sakit parah. Hanya kepada ibu yang bisa disembuhkan. Sudah ratusan dokter, dukun, tabib, tapi gagal total. Ia tidak bisa disembuhkan. Tolong majikan saya, Bu. Tolonglah. Mbak salah. Bukan saya. Saya bukan dukun Eyang Progo. Kalau bukan ibu, lantas dukunnya yang mana? Jangan khawatir. Kamu dosa nyari. Karena dia dukun ampuh. Dia yang akan nyari kamu. Kamu cukup berdiri aja di situ. Dukun ampuh ini akan datang dengan sendiri. Tanpa kamu ceritakan penyakitnya, beliau akan tahu dengan sendirinya. Pokoknya, beliau ini tetapi untuk bertemu dengan beliau ini
ada syaratnya. Apapun syaratnya akan saya penuhi, Bu. Apapun. Syaratnya, beliau ini harus dipukuli terlebih dahulu. Loh, kok? Inilah unik dan anehnya dukun Eyang Probo sang superstar. Ia tidak mau mengaku dukun kalau tidak dipukuli terlebih dahulu. Tidak mau memeriksa kalau tidak dipukuli dahulu. Tidak mau mengeluarkan kepandaiannya kalau tidak dipukuli dahulu. Jadi, jangan disembah-sembah seperti saya tadi. Ia malah tidak mau mengaku. Gitu ya? Ya begitulah. Aneh kan? Nah. Dadah. Eyang Progo sudah mencium bau kamu yang akan minta pertolongan. Kamu cukup duduk aja di situ. Tutup matanya. Hitung sampai 10. Beliau pasti datang. Ingat, jangan lupa dipukuli terlebih dahulu. 1, 2, 3, Pak, ada yang nyari tuh di luar. 4, 5, 6, Lah, siapa toh itu? 7, Kok main petak umpet di sini? 8, 9, 10. Ya, Pak Eyang Progo. Gus, gua ada di putar negeri Serang. Bapak pasti Eyang Progo. Dukun ampuh sang superstar. Bukan, dukun apa? Ambo gimana? Bapak dukun, pasti pinter. Bukan dukun, tidak pinter. Dukun aja. Bukan, Bapak dukun. bukan, Dukun. bukan, Duk. bukan. Yang benar kata ibu tadi. Memang harus dipukul dahulu. Bapak itu dukun, orang sakti, pintar. Ngaku tidak? Ngaku. Iya. Saya ngaku, saya dukun. Kalau ngaku dari tadi, saya kan tidak harus mukuli Bapak. Jadi begini Bapak dukun. Tapi saya bukan dukun. Masih menyangka juga. Iya, saya ngaku, saya dukun. Daripada dipukuli, ya jadi dukun, nggak apalah. Jadi, apa toh bu keluhannya? Jadi begini Pak, majikan saya sakit. Aduh, sakit apa toh? Putri, ayo minum obat dulu sayang. Putri, kamu di mana? Putri. Oh Putri, di mana kau? Ayo sini, jangan takut. Putri, ayo minum obat dulu. Sebentar lagi, kamu pasti sembuh. Kamu jangan menurunkan kredibilitasku sebagai suster. Kamu jangan merendahkan kualitas namaku sebagai suster sakti. Ayo, ayo. Mau kemana? Ini ramuan terbaruku. Intisari susu kedelai yang dikombinasi ASI yang disedot dari ibu-ibu pilihan berkualitas super yang berusia 40 tahun. Sudah pasti obat ini jaminan sembuh. Ayo anak. Ayo anak, demi Grady Betty, SpongeBob, demi Aquarius, demi Apollo, demi anakku. Apaan ini? Kamu apain anak saya?
ketakutan. Masih saja mau dicoblos. Sudah lihat, putri saya lari ke sana, ke sini, ke situ. Masih saja mau disuntik. Suster macam apa kamu ini? Malpraktek ini ya? Ilegal ya? Palsu? Kalau begini caranya, akan saya tuntut kamu ke meja hijau. Karena telah mengancam dan menakut-nakuti anak. Kalau begitu caranya, anak saya tidak bakal sembuh. Malah tambah parah sakitnya. Sabarlah, Bu. Kok malah marah-marah dengan suster? Ini demi kesehatan anak kita. Segala cara patut kita coba. Ya maafkan saya, Bu. Bukan maksud saya untuk menyakiti anak ibu. Ini dalam rangka penyembuhan secara medis. Penyembuhan? Ih, penyembuhan macam apa? Penyembuhan kok pakai kekerasan? Penyembuhan kok maksa-maksa? Penyembuhan cara mana itu? Sudahlah, Bu. Mungkin ini cara yang paling canggih, cara yang paling baru. Ada gajah makan jadah. Kenapa Bapak malah membela suster ini? Bapak suka sama susternya? Kalau suka intah saja Bapak sama susternya. Bapak! Bukannya begitu, Bu. Bukannya membela. Saya sungguh-sungguh demi pengobatan sesuai yang saya pelajari di Universitas Kesusaran sekolah saya, Bu. Dan menurut penelitian para ahli, cara ini memang cara yang paling manjur untuk penyakit anak ibu. Penelitian? Penelitian apa? Bagaimana anak saya mau sembuh kalau yang jiwanya tidak stabil, malah traumanya. Lah, iya kan? Haus. Kamu dengar sendiri kan? Anak saya semakin ketakutan, semakin menderita. Pulang saja kamu sudah. Pulang. Pulang ke universitas kamu itu. Kamu lanjuti penelitian agar tidak jadi suster prematur. Sabarlah, Bu. Jangan teriak-teriak gitu ngomongnya. Nanti darah tingginya naik lagi. Jadi orang itu yang sabar, Bu. Orang sabar itu disayang Allah, Bu. Sabar? Sabar apa lagi, Pak? Anak kita ini sedang sakit. Kita sebagai orang tua harus berusaha sekeras-kerasnya agar anak kita ini sembuh. Apa Bapak mau anak kita cacat seumur hidup? Apa Bapak tega? Tetapi ya jangan gerusa-gerusa seperti itu, Bu. Semprot sana, semprit sini, nerocos sana, nerici sini. Semua dokter, suster, bidan, dukun, tabib, singsel, dan juru sembuh lainnya yang kesini sudah kena hujatan amarahmu itu. Dan suster tadi adalah orang ke 131 yang kena hujatan amarahmu itu. Ya habisnya. Mau bagaimana lagi, Pak? Mereka semua itu tidak ada yang becus. Tidak ada yang bisa menyembuhkan anak kita. Nyari dokter, dapat dokter yang mata duitan. Belum apa-apa, belum tahu nama anak kita, belum disentuh, sudah minta uang depan muka. Kalau seluruh dokter di dunia ini seperti itu, aduh, pusing kepalaku. Bu, Ini lagi. Kamu yang bikin ibu stres. Kamu yang bikin ibu kumat. waduh, ibumu kumat lagi, Nak. Parji! Parji. Air. Parji. Air Parji. kambing Nyonya Tuan. Air. Saya butuh air. Kali ini Nyonya tidak perlu air untuk menghilangkan sakit sesak nafas Nyonya. Karena saya telah menemukan dukun ampuh seperti di mimpi Nyonya. Eyang Progo. Iya Nyonya, Eyang Progo. Wah, pasti dukun ini sangat ampuh. Baru akan mendengar namanya saja, istriku langsung sembuh dari penyakit asma. Dukun ini memang ampuh. Tanpa saya cari, datang sendiri.
bisa menyembuhkan aneka penyakit. Segalanya, Tuan. Segala macam penyakit bisa ditumpas dengan tuntas, tas. Mana orang itu sekarang? Mana dia? Saya ingin bertemu dengan dia sekarang. Mana? Permisi. Astagfirullahaladzim! Setan! Tuan, Nyonya, ini loh yang progo. Yang Maaf, Pak. progo. Silakan duduk. Silakan. Walah, ini yang progo. Dukun sakti. Iya, Bu. Dari hawanya dan penampilannya, Bapak ini memang seperti orang ampuh. Saya memang superstar. Memang tidak diragukan lagi kalau penampilan Bapak ini seperti dukun profesional. Jadi di sini siapa yang sakit? Siapa? Oh alah, yang ini toh. Bentar ya, saya coba obati dulu. Oh, saya tahu ini. Bapak pasti migrain kan? Coba yang sebelah kiri juga ya. Waduh, ini lebih parah daripada yang saya duga. Bapak memiliki komplikasi migrain dan vertigo, atau bahasa ilmiahnya disebut petigren, dan dalam bahasa latinnya disebut oregano vertigano. Oh, dukun ampuh ini. Pintar sekali bahasa Latinnya. Tetapi bukannya migrain dan vertigo itu penyakit kepala. Oh, ini namanya pengembangan ilmu pengetahuan, Pak. Memang dahulu migrain dan vertigo itu adalah penyakit kepala. Tapi setelah mengalami sublimasi otak secara kimiawi, ion yang di retina mata itu menyebar langsung ke tangan. Gitu. Gila. Dukun Begitu ampuh. ya? Saya yakin dia bisa menyembuhkan kamu, Nak. Begitu ya. Ya begitu. Itu kejadian ilmiahnya. Tetapi maaf, Pak. Maaf banget. Yang sakit bukan saya, Pak. Loh, salah tuh. Waduh. Padahal ilmu saya tadi sudah keluar semua. Jadi siapa yang sakit? Yang sakit ini, Pak. Anakku yang paling cantik. Walah. Yang ini toh? Iya, Kebetulan sekali. kebetulan. Kenapa? Saya memang suka mengobati pasien yang cantik seperti ini. Anakku. Namamu siapa, Nak? Berikan sama ayah. Oh, saya yakin sekali. Anak ibu ini pasti bisu kan? Saya paham banget bahasanya. Amu, mama, ame ngomong. Udah. Saya sudah tahu jalan keluarnya. Silakan kalian semuanya tidak berkepentingan di sini keluar. Nanti kalau misalnya sudah selesai, Pak, saya panggil kembali. sudah sembuh kamu, Nak. Ibu juga toh. Saya? Iya. Tapi anakku. Anakku ini. Pergi sekarang. Aduh. Anakku. Cepet toh, ini mau ngobatin. Anakku. Anakku. Ih. Aduh. Tolong Nona. Saya sebenarnya bukan dukun. Saya tidak pintar, tidak ahli. Sebab kalau saya mengaku, Ih, bau, bapak kentut ya? saya kalau ketakutan berlebihan, memang suka kentut, bau lagi. Sudah, Pak, sudah. Jangan menghibah-hibah lagi. Saya lihat bapak nangis sambil kentut, bikin perut saya kram karena ketawa. Walah. Jadi
kamu ini. Sudah, jangan mengada-ngada. Kamu sudah ketahuan kok kalau kamu bisu. Pura-pura bisu maksudnya. Aduh, kamu terlalu cantik sih. Memangnya kenapa toh? Iya, saya pura-pura. Maaf kalau sudah merepotkan semua orang, termasuk Bapak. Memangnya kenapa? Kok pakai acara bisu-bisuan segala? Habisnya saya akan dijodohkan dengan Mas Rawojo. Padahal saya masih ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Walah, gitu toh. Untuk mengurus waktu perjodohan sampai cari akal yang lain, ya saya pura-pura saja menjadi bisu. Oh, begitu. Jadi, Nona pura-pura bisu untuk menghindari perjodohan dan ingin sekolah lagi. Ya begitulah Pak. Meskipun biaya sekolah sekarang itu mahalnya minta ampun, saya tetap ingin sekolah. Bagus itu, bagus mau sekolah. Gak seperti saya, gak pernah sekolah. Oh, gini saja, mau nggak kong kali kong sama saya? Kong kali kong, bagaimana? Saya punya akal. Kita perumit keadaan biar semakin genting. Tapi Nona setuju tidak kalau kita kong kali kong? Asalkan aku tidak jadi dijodohkan dan aku bisa sekolah lagi, aku setuju. Oke sip, setuju ya. Ya, Kita bikin gini saja. setuju. Nah, dalam hitungan ketiga, kita mulai sandiwaranya. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Bapak! Waduh, gawat ini Pak. Ada apa, Pak? Kenapa lagi anak saya? Kenapa lagi anak saya? Kenapa kamu Sabar, sabar, sabar. Gawat ini, gawat. Aku butuh alat. Cepat ambilkan air minum. Hai Pati, ambil air minum Pati. Ya Allah anakku. Lagi Nyonya, tapi airnya habis. Habis. Bapak, airnya habis. Tapi Bapak dukun sakti kan? Iya, Coba pakai segala mantra. ya udah, saya coba. Kamu. Wah. Ajaib, aku bisa bicara. Alhamdulillah. Akhirnya anakku bisa bicara, Pak. Terima kasih ya, Pak. Dukun ampuh. Iya, iya. Habis ini kita panggil semua kerabat. Kita perduningkan tentang perjodohan dengan Mas Surawojo. Iya, Bu. Perjodohan? Iya. Perjodohan. Waduh. Aduh, dukun, lagi-lagi begini. Kenapa, Pak? Kok bisa seperti ini? Bagaimana ceritanya? Iya, iya. Sabar dulu. Sabar bagaimana? Sabar. Ya nggak bisa kondisinya seperti ini. Nanti saya obatin lagi. Obatin apa? Makin gawat ini. Sudah, Nak. Kenapa lagi? Kamu kenapa lah? Kenapa lagi ini, Pak? Inilah akar permasalahannya, Bu. Ibu ngasih tekanan mental karena ibu, sehingga fungsi organ di otak kepala yang ke mulut itu jadi terganggu dan jadilah bisu. Lantas, saya harus apa, Pak? Gampang itu. Tenangkan hatinya, muskan cita-citanya, jernihkan juga pikirannya. Saya coba obatin sekali lagi ya. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Iya, Pak. Boleh. Sebab kalau gagal bisa wassalam. Wassalam. Anakku, Pak. Saya coba lagi ya.
Diam dulu ibunya. Ya. Wah. Wah. Oh. Aku bisa bohong lagi. Anakku, sayang, kamu mau apa, nak? Tunggu dulu ibu. Sebelum nyotos, saya ingatin dulu. Ingat terakhir kalinya. Kalau gagal bisa wassalam. Ingat dulu toh, jernihkan hatinya, muluskan cita-citanya. Baiklah, kalau memang itu caranya agar anak saya bisa sembuh. Putriku, kamu mau apa, nak? Bilang, nak. Sekolah. Putri ingin sekolah dulu yang tinggi sekali. Kalau memang itu kemauanmu, ibu akan turuti agar kamu sembuh total, nak. Inilah ibu yang baik, yang nggak masain kehendak. Anak kita itu sebenarnya bukan anak kita. Anak kita adalah anak zaman yang terus mengalir sesuai zamannya. Kita hanya membimbingnya, bukan mencetaknya. Permisi. Ada suami saya nggak ya? Suami? Pak, aku kangen, Pak. Kamu ngapain tuh di Siapa itu, Pati? Loh, jadi Bapak bapak lagi ini suaminya Bu ini. Ya gitulah. Berarti Yang penting masanya selesai toh. dukun-dukunan. Kejar, Pati, kejar! Senang